Berhati-hati anakku. Jadilah kamu seorang istri yang baik. Karena seorang istri menciptakan pola suami. Istri yang serakah akan membuat suaminya menjadi loba. Seorang istri yang dengki akan membuat suaminya menjadi kejam. Tapi sebaliknya, istri yang bijak dan penuh kasih akan membuat suaminya menjadi arif dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Hamba akan selalu mencamkan pesan Romo. Kelihatannya ilmu itu sama dengan ilmu yang aku miliki. Jangan di dalam, Nini. Aku tahu, Kakak. Sekedar mencoba bentuk jurusnya. Kelihatannya tidak terlalu sulit. Saya sudah tidak sabar untuk tubuh Sudamani.
Ya, ayo. Ampun, Guru. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Guru. Mereka menyebut namanya? Tidak, Guru. Mereka bertiga. Katanya sahabat lama Guru. Kelihatannya dua orang yang masih remaja itu adalah putra dan putrinya. Adi Kalawadana, tiada hujan, tiada angin, ujuk-ujuk muncul di gubukku. Aku kangen padamu, Kakang. Sejak kejadian di Gunung Damar, Kakang tidak pernah muncul di padepokanku. Mereka siapa? Mereka anak-anakku. Ini Lokahita. Dan yang lelaki itu kakaknya, Pria Mitra. Mari, silakan masuk. Iya, iya. Mari, silakan. Wah, wah, wah. Ternyata Kakang kaya raya. Rumahmu bagus. Ya, setiap ada orang yang meminta pertolonganku. Biasanya para demang, juga putra bupati, yang meminta penjagaan. Upahnya kutabung. Mari silakan. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sampai Adi datang mengunjungi aku. Ah, iya. Aku mencari Paron Wajah. Paron Wajah? Si Raja Racun. Sejak beberapa tahun yang lalu, kami pernah bertemu. Rebutan bocah ajaib. Yang bernama... Suliwa. Oh, rupanya Adi pun tahu kehebatan bocah ajaib itu. Kalian siapkan makanan yang lezat-lezat untuk tamuku ini. Baik. Kamu siapkan kamar yang besar dan yang bersih. Layani kalau ada keperluannya. Baik, Ki. Ada urusan apa dengan Paron Wajah? Sebenarnya, kami sudah lama mengadakan ikatan persaudaraan. Paron Wajah mau menjodohkan anaknya dengan anakku. Setelah masing-masing sudah dewasa. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Bahkan rupanya, dia sudah pindah dari rumahnya. Dia memang aneh. Tingkah lakunya penuh rahasia. Sejak pertemuan terakhir, waktu semua pendekar tua, termasuk si bidadari putih yang berebut bocah ajaib itu, lalu dikalahkan oleh pendekar sakti yang sangat muda. Sejak itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Oh iya,
Kalau Kakang sedang kebetulan keluar padepokan, tolong Kakang cari tahu keberadaan Paronwaja. Oh, tentu, Adi. Apa gunanya sahabat kalau tidak saling tolong-menolong? Dulu Adi pernah menolongku. Adalah tidak berbudi kalau aku tidak bisa menolong Adi. Silakan. Guru! Ampun, Guru. Ada apa? Ayam Guru. Si Jalu perak. Kenapa dengan ayam kesayanganku? Ketiwasan, Guru. Ada yang melempar senjata rahasia hingga leher si Jaluk. Guru. Dan ini surat di senjata rahasia itu, Guru. Kurang ajar. Perguruan Macan Putih mau unjuk gigi di hadapanku. Kerahkan seluruh murid dan hadang mereka di batas desa. Baik, Guru. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Nanti ku bereskan. Mereka bukan musuh yang perlu dicemaskan. Aku akan membereskan semuanya. Sekarang silahkan kalian istirahat. Istri-istriku sudah mempersiapkan kamar untuk kalian istirahat. Oh, terima kasih. Bopo pernah dengar nama perguruan Macan Putih? Bopo agak lupa. Setahu Bopo, dulu perguruan itu sudah musnah. Ada apa? Mata Uwak Sudamani agak aneh waktu memandang saya, Bopo. Aneh bagaimana? Mengerikan, Bopo. Sangat mengerikan. Silakan. Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat. Ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan tipu daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sungsummu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa depannya masih jauh. Lokahita, pria mitra, kalau apa yang dikatakan Sudamani itu benar, kita harus melawannya habis-habisan. Apa selama ini Bopo tidak tahu watak bos Uwak Sudamani? Masalahnya, Bopo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun Sudamani tega mau melakukan kejahatan.
Sudamani! Ini caramu menyambut orang yang pernah menolongmu? Weleh. Aku masih butuh kekuatan Kalawadana. Pasti hutang budiku padamu akan kubalas lain waktu. Anakmu cukup cantik untuk obat. Juga sungsum putramu, Kalawadana. Iblis busuk! Tangkap kedua anak muda itu. Baik. Ikat mereka dan masukkan dalam bilikku. Ayo.
sudah siap? Sudah, Kang. Kalau sudah siap, panggil aku. Aku ingin sambutan yang indah dari gadis itu. Buatkan ramuan untuk gadis itu, biar semakin ganas pucut. Kalau untukku, cukup kau buat saja anak menjangan. Dan ramuan umbi hitam. Baik, Guru. Ini ramuannya, Guru. Bagus. Tambahkan lada hitam. Ya. Lalu kau masukkan ke kendi kecil ya. Ada apa ini? Ada apa? Mana mereka? Kakak, ada bayangan hitam menyelinap dan membawa 2 orang tawanan itu, Kakak. Tidak akan kuampuni perbuatan ini. Terima kasih Paman dan Bibi sudah menolong kami. Kalian ini siapa? Kami putra Kalawadana, tabib dari Gunung Damar. Ayah saya telah dipenjarakan oleh pendekar 8 lengan. Kami telah ditipu oleh pendekar tua itu. Iya. Menurut salah seorang selir pendekar tua itu, Adi Lokahita akan dijadikan korban untuk obat awet muda Ki Sudamani. Dan dia juga ingin menyedot tulang sumsum saya. Entah untuk apa. Oh, terima kasih Nyai. Terima kasih. Kami bukan dewa penolong. Kami tidak bermaksud menolong kalian. Aku hanya mau menggagalkan si tua bangka itu menambah kekuatannya. Masih punya hutang
hutang yang harus dia bayar kepadaku. Bibi, bagaimanapun, kami harus berterima kasih kepada Bibi dan Paman yang telah menolong kami. Itu urusan kalian. Kidarpa, Iya, Nyai. kita kembali dulu ke Padepokan. Baik, Nyai. Kelihatannya, kedua pendekar itu sama anehnya dengan si 8 lengan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Kecuali kalau kamu mau dijadikan selir oleh Banu tua itu. Kita harus cepat pergi, Kakang. Kalau perlu, kita cari tempat Paman Paronwaja. Dan kita ceritakan semua kejadian ini. Sebaiknya kita ke tempat lain, Nadi. Kemana saja? Kamu ingat, kita ke Padepokan Tua Bangka Sudamani karena Bopo kesal sama Paman Paronwaja. Lebih baik kita ke tempat lain saja. Ayo. Kalian semua, sampai orang luar bisa menerobos rumahku. Di mana? Tadi saya melihat sendiri ada orang berpakaian hitam-hitam di belakang rumah, Guru. Iya, Guru. Betul, Guru. Saya pikir kawan kita sendiri, Guru. Siapa yang suruh mikir? Tugas kamu menjaga. Iya, Artinya kamu mewaspadai, Guru. melihat, mencurigai, menanyai setiap orang yang datang. Ya ampun, Guru. Bukan untuk mengira-ngira atau menduga-duga. Iya, Guru. Apalagi berpikir. Paham? Iya, Guru. Paham? Bangun. Iya, Guru. Paham? Paham, Guru. Paham. Sekarang periksa bilik tawanan. Cepat. Baik, Guru. Mau apa lagi kalian, ha? Hei! Hei! Mau apa? Hah? Bilang sama guru kalian. Dia lebih busuk dari Denawa. Diam. Apa? Diam. Membalas kebaikanku dengan perlakuan seperti ini. Ayo.
pendekar tampan itu adalah seorang raja. Kantil! Cempaka! Ada apa, Yunda? Yunda? Ternyata laki-laki yang telah mempermalukan kita tempo hari adalah seorang raja. Aku baru saja melihat dia. Raja? Pantas bau badannya wangi. Ya, dia Prabu di Malwapati. Rupanya dia berhasil membebaskan diri dari kutukan Yunda Dewi. Kita harus membuat perhitungan dengan dia. Dia atau istrinya harus mati. Harus mati. Tidak mungkin aku bisa menuntut Gusti Prabu. Tampaknya beliau masih kasmaran dengan Gusti Ratu Sekarwangi. Tapi bagaimanapun juga, beliau harus tahu. Sejak perbincangan kita malam itu, Galuh tiba-tiba jadi pemurung. Bahkan, dia tidak pernah mau lagi diajak mandi di kolam Taman Sari. Apa mungkin kita telah menyinggung perasaannya? Tapi seingat saya, anak itu tidak mudah tersinggung. Bahkan terkesan masa bodoh dalam segala hal. Mungkin ada sesuatu dari yang kita bicarakan malam itu yang membuat dia teringat sesuatu yang barangkali sangat memukul perasaannya. Kalau tidak salah, saya telah bercerita bagaimana saya mendengar percakapan Nila Saroya dengan Darpasyura yang melarikan diri dari padepokan ayahnya. Mungkin persoalannya itu, Kanda Prabu. Galuh, kata Bibi Emban, dari pagi kamu belum makan? Dari kemarin, hamba tidak nafsu makan, Gusti Dewi. Apa yang mengganggu pikiranmu sebenarnya, Lu? Boleh hamba menyampaikan sesuatu, Gusti Prabu? Kapan aku pernah melarang seseorang untuk menyampaikan sesuatu?
Kamu ini ada-ada saja loh. Maaf Gusti, hamba mau menuntut pertanggungjawaban Gusti Prabu. Apa ada kesalahan yang kulakukan kepadamu selama ini, Lu? Gusti Prabu telah menyebabkan keluarga saya dan juga Padepokan Sugalu menjadi hancur berantakan. Saya kurang mengerti apa yang kamu maksudkan. Apa mungkin seorang murid tega menghancurkan keluarga gurunya? Apalagi padepokannya. Secara tidak langsung, Gusti Prabulah yang menghancurkannya. Karena Gusti Prabulah yang membawa... perempuan jahat itu ke Padepokan. Nila Saroya maksudmu? Ya. Dia telah mencuri pusaka dan kitab dari Padepokan Sugalu. Setelah berhasil menghasut Bopo untuk mengusir Biung dari Padepokan, kemudian menghancurkan hati Bopo dengan mengkhianati cintanya. Semuanya menjadi berantakan. Hamba menjadi sebatang kara, tanpa tahu apakah Bopo dan Biung hamba masih hidup atau sudah mati. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Gusti Prabu pernah mengatakan bahwa perempuan itu dan 12 saudara seperguruannya telah dibantai oleh Sudamani. Benar. Menurut pengakuannya, Nila Saroya adalah anggota dari perguruan Halimun Petak yang ada di pegunungan Kendeng lereng utara. Aku bisa mengerti perasaanmu. Dan sebagai murid Sugalu, aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Kamu bisa menemani Gusti Putri tinggal di Kaputren. Terus terang, hamba tidak betah tinggal di sini, Gusti Prabu. Kehidupan yang serba enak seperti ini malah membuat hamba semakin tersiksa. Apalagi hamba masih belum menemukan pertanda apapun tentang Bopo Empu juga Biung hamba. Jadi? Gusti Prabu, Gusti Dewi, hamba ingin berkelana. Hamba juga ingin mencari Kakang Suliwa. Iya, Suliwa. Kemana anak ajaib itu? Kami berdua pernah pergi mencari Biung Setiawati ke Pulau Momongan. Bahkan pulau itu telah kami taklukkan. Demang Kalapati yang menjadi bawahan Adipati Sedayu memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang nasib Biung. Sesudah itu, kami kembali ke Sugalu. Tapi Padepokan sudah hancur. Kemudian, hamba berpisah dengan Kakang Suliwa. Hamba menemui Gusti Prabu. Dan Kakang Suliwa
mencari Bopo dan Biung entah kemana. Kalau memang niatmu sudah bulat, aku tidak bisa menahanmu, Lu. Pesanku, jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Baik Gusti Prabu, Gusti Dewi. Kamu harus selalu membersihkan kandang si Jalu, supaya si Jalu tidak sakit karena kandangnya kotor. Jangan khawatir, Guru. Tiap pagi dan sore, kandangnya selalu saya cuci. Dan juga kandang-kandang jago guru yang lainnya. Si Jalu sudah ditawar Gusti Adipati 2 ringgit emas. Wah, bisa buat beli kuda 10 ekor, Guru. Aku akan menyebarkan uang itu bagi siapa saja yang bisa mencarikan aku gadis kembar berkulit putih yang lahir pada Wuku Landep. Wah. Memang wah. Dan untuk orang tua gadis itu akan aku berikan 2 lagi ringgit emas. Maaf, kelihatannya Nini baru ke desa ini. Apa ada larangan orang luar masuk ke desa ini? Saya kira tidak. Saya sendiri bukan orang sini. Mari, Den. Silakan, Den. Maaf, Nini. Silakan duduk. Silakan. Kelihatannya Nini keberatan duduk dengan saya. Ah, sudahlah. Pelayan. Nama saya Aditya, dari Pulau Kura-Kura. Hah?
Kalau tidak salah, di sana ada padepokan pemiliknya seorang pendeta yang bernama Empu Ganggadara. Beliau guru saya, kenalkan. Galuh Parwati. Tapi sekarang beliau lebih memilih diam di pulau, mempelajari Weda. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyeberang, mencari pengalaman. Tetapi guru tidak pernah mengizinkan. Kamu melarikan diri? Guru memberi tugas untuk membasmi penjahat-penjahat yang telah menguasai Kembang Jenar. Oh. Nini tahu di mana daerah Kembang Jenar? Mau makan apa, Denayu? Iya, tolong buatkan bawal panggang dan sambal belacan. Pakai rawit dan asam jawa. Iya, akan saya sediakan. Kalau Aden? Sama dengan dia, Bu. Iya. Saya tidak bawa uang. Lalu kenapa berani masuk sini? Kenapa pesan makanan? Tadinya saya cuma meminta air minum. Saya sudah bawa bekal jenang kelapa. Kali ini biar aku yang bayar. Terima kasih sebelumnya. Maaf, kalau boleh tahu, Nini datang dari mana? Sekali lagi, saya Galuh Parwati. Dari Padepokan Sugaluh. Saya putri Empu Mahasyura. Guru saya sering menceritakan tentang Bapak Nini. Maaf atas kelancangan saya di luar tadi. Saya sangat senang berkenalan dengan Nini. Kamu sudah tahu siapa yang akan kamu hadapi di Kembang Jenar? Nini sendiri mau kemana? Panggil saja namaku Galuh. Rasanya aneh dan kaku jika kau menyebutku dengan Nini. Iya. Memang lebih enak. Galuh. Nama kamu bagus. Tidak usah memuji. Aku tidak suka. Dan satu lagi, kau bisa merahasiakan asal-usulku, Ditya? Iya. Tapi kamu belum menjawab pertanyaan saya, Galuh. Ya. Aku tidak punya tujuan. Aku sedang berkelana. Begini. Kalau kamu mau, kita bisa bergabung. Kamu tahu Kembang Jenar, kan? Tergantung. Aku belum kenal betul watak dan perilakumu. Tapi tawaran itu cukup menarik. Kita berangkat sekarang. Kamu siap? Siap, Ibu. Yang akan kita hadapi adalah manusia yang kejam dan licik. Dia sebenarnya Denawa yang berwajah manusia. Kamu berani? Berani. Kita berangkat. Ayo, Kakak. Apa tidak sebaiknya Nyai minta izin dulu kepada ayah Nyai? Saya dengar Empu Ranggasuli sedang sakit keras. Ini urusan saya dengan Sudamani. Bukan persoalan perguruan Halimun Petak. Saya tidak suka para tetua akan merecoki urusan ini. Kita berangkat sekarang.
kau masih ingat padaku, kakek busuk? Aku tidak pernah merasa perlu untuk mengingat siapapun. Tindakanmu yang dulu keliru, Sudamani. Kau telah menyisakan seorang dari 13 pendekar pedang Halimun Petak. Oh, kau tentu gadis itu, ha? Waleh. Sudah lama kita tidak bertemu. Kau tentu kangen padaku. Kau tentu ingin merasakan kembali anak manis. Aku sudah ingin menghirup manusia. Ilmunya hampir seimbang dengan pemuda yang pernah mengalahkan aku. Sudamani. Mana suara halilintar yang pernah menjatuhkan semua saudara seperguruanku? Mana telapak tangan darahmu? Ayo, hancurkan. Sekarang, tunjukkan Sudamani. Yang sudah kau rebut.
Kau tahu anak kecil itu sudah mani. Dia adalah titisanmu. Ku kandung dia. Ku besarkan dia. Supaya tahu bapak yang telah menganiaya dengan biadab seorang gadis yang telah tidak berdaya. Mana sekolahnya? Duduk. Mana uangnya? Ayo cepat. Mana? Keluarkan uangmu. Bohong. Ayo. Ayo. Kurang ajar kau. Ayo cepat. Baik. Hei, hentikan! Berhenti! Jangan apa kau? Mau apa? Jangan pedulikan mereka. Kita pura-pura tidak tahu. Biar aku hajar mereka. Jangan kamu. Kita belum tahu banyak kota ini. Juga penjahat yang kamu hadapi. Kalau begitu, ayo kita ke rumah Ki Kulur. Siapa dia? Orang yang pernah datang ke Pulau Kura-Kura, minta tolong pada guru. Ayo. Hai, berhenti kalian! Hei! Kamu yang memanggil mereka ya? Ayo jawab! Tuan, sungguh. Saya. Ampun sungguh, Tuan. Jangan begitu, Jam. Aku masih percaya pada penduduk Kembang Cengar. Bukan begitu di sana. Ada apa, Ditya? Rumah Ki Kulur. Katanya dekat batas kota. Di pinggir sungai. Aku kira rumah itu. Ayo.
Siapa Kisana? Saya Aditya, murid Empu Gagadara. Ayo, silakan masuk. Silakan. Hamba yakin Gusti Putri suka dengan perhiasan permata seperti ini. Indah sekali, Gura. Tapi aku tidak mampu membayar ini. Ini pasti mahal sekali. Memang mahal. Ini asli, Gusti. Dibawa oleh saudagar Hindustan dari Madras. Tapi, kenapa Gusti harus bicara soal pembayaran? Ini tanda rasa hormat hamba kepada Gusti. Maksudmu? Ini sekedar kenang-kenangan hamba untuk Gusti Putri. Terima kasih, Gura. Gusti, hamba mengamati para pedagang rempah kita banyak ditipu oleh para saudagar mancanagari. Aku belum pernah mendengar pendapat seperti itu dari para mantriku, Gura. Maaf, Gusti. Para mantri Gusti agak kurang memahami perniagaan. Hamba sudah sering melanglang buana, baik ke negeri Nusa Tembini maupun negeri Cina. Semua harga dagangan di sini terlalu rendah. Saudagar manca itu telah membodohi orang-orang kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gusti, selama ini hamba selalu membantu Kembang Jenar tanpa pamrih. Dan hamba dengan sukarela membantu menjaga keamanan. Karena hanya di sebuah negeri yang aman perdagangan akan bisa lancar. Dan perniagaan yang lancar akan memakmurkan rakyat. Bukankah tujuan perdagangan kita untuk kemakmuran rakyat, Gusti Betara? Kalau saja Gusti Betara mengeluarkan peraturan bahwa seluruh perdagangan harus melewati hamba, terutama sekali para pedagang yang berasal dari mancanagari. Maka hamba jamin keuntungan para pedagang Kembang Jenar akan semakin besar, Gusti Betara. Dan tentu saja pemasukan pajak negeri kita akan semakin besar, Gusti Betara. Gusti Betara Ri Kembang Jenar masih belum menyadari bahwa Guragada adalah bekas rampok. Bahkan kekejaman anak buahnya masih dirasakan rakyat. Mereka memeras semua pedagang. Bahkan nelayan miskin pun diperas dengan setoran wajib. Silakan. Apa Gusti Betara tidak tahu tindakan mereka? Paling tidak para Demang, Tumenggung atau Senopatinya. Mestinya mereka tahu tindakan anak buah Guragada. Pasti mereka tahu. Sebab banyak pedagang melapor ke Kedaton. Tapi mereka malah ditangkap dengan tuduhan menghina Juragan Guragada sebagai warga terhormat.
Saya yakin pasti para pembesar negeri mendapatkan bagian dari hasil pemerasan penjahat itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negeri bisa dikuasai oleh rampok dan penjahat. Raden tidak usah membayangkan itu. Kenyataan yang ada di Kembang Jenar ini adalah seperti itu. Tidak ada kedamaian, tidak ada kesenangan, bahkan ketentraman. Padahal tujuan hidup adalah bagaimana caranya kita bisa hidup tenang dan tentram. Kenapa para priagung negeri sebesar ini mau bekerja sama dengan para penjahat? Apa prajurit dan senopatinya tidak mampu menangani para penjahat itu? Saya kira kalau senopati dan prajurit Kembang Jenar mau bertindak, mereka pasti cepat dilibas. Kenapa tidak mereka lakukan? Apa mereka tidak kasihan pada rakyat? Juga nama baik negeri ini bisa cemar jika negeri ini dipenuhi para penjahat. Saya yakin ada kerjasama di antara mereka. Apa untungnya bekerja sama dengan para penjahat itu? Banyak. Paling tidak mereka bisa menikmati setoran dari hasil kejahatan yang dilakukan orangnya Guragada, tanpa harus mengotori tangan mereka. Paman, di mana orang-orang Guragada itu sering berkumpul? Mereka sangat kuat, Den. Tadinya saya kira Paman Ganggadara akan mengerahkan kawan-kawannya untuk menumpas mereka. Maaf, Paman. Paman jangan meremehkan kami. Bukan begitu, Nini. Tapi yang saya katakan adalah benar. Mereka banyak sekali. Mereka tersebar di mana-mana. Yang terbanyak berada di penginapan milik Guragada dan di rumah makan yang juga miliknya. Paman, Paman tidak usah putus asa. Semua masalah ada cara penyelesaiannya. Kita tidak akan menang kalau melawan mereka semua. Kita hancurkan mereka satu persatu sampai mereka putus asa. Bagaimana, Paman? Nah, yang ini bagus. Itu dia. Mana? Ayo cepat. Kita lapor. Ayo.
Kisanak berdua dipanggil oleh tuan itu. Dipanggil? Iya.